Kemudian yang ke-17, larangan atau keliruan yang terjadi adalah memakai apa yang biasa disebut dengan niqab atau barqa atau litham, yakni cadar. Yang unik dalam tren ini bukan soal cadarnya, tapi cara mengenakannya oleh sebagian kaum wanita. Pada awalnya, mereka hanya menampakkan kedua matanya saja dari wajah mereka. Lalu cadar itu melebar sedikit demi sedikit, sehingga di samping kedua mata mereka juga menampakkan sedikit wajahnya. Apalagi banyak di antara wanita yang mengenakannya juga memakai celak mata. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah telah memfatwakan tentang tidak bolehnya memakai niqab, barqa ataupun litham. Bahkan beliau berpendapat bahwa itu harus dilarang dengan keras. Maksudnya kalau menggunakannya dengan cara yang seperti ini ya. Jadi ada sebagian orang pakai cadar, itu bagian alisnya terbuka lebar, di bawah matanya pun terbuka lebar. Sehingga ini lebih besar fitnahnya daripada tidak pakai cadar. Ya. Lebih besar fitnahnya daripada tidak pakai cadar. Kalau memang mau pakai cadar harusnya tidak setengah-setengah. Bagian alis pun tertutup, di bagian-bagian bawah mata pun tertutup itu. Sehingga memang target daripada cadar itu menyelamatkan wajah dari fitnah laki-laki itu selamat. Tapi kalau tidak seperti itu malah jadi model, maka ini dilarang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah karena dianggap fitnahnya lebih besar gitu. Fitnahnya akan lebih besar. Mungkin ada orang biasa saja wajahnya, tapi karena dia menampakkan hanya matanya saja dengan alisnya, maka menjadi lebih indah daripada yang lainnya gitu. Karena itu kata beliau, karena itu beliau rahimahullah tidak bisa lagi memfatwakan kepada seorang wanita, baik yang bepergian dekat maupun jauh, untuk boleh mengenakan cadar atau barqa pada masa kita sekarang ini. Kalau caranya seperti itu ya. Bahkan itu dilarang sekali. Hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah dalam hal ini dan tidak mengenakan cadar yang menampakkan kedua mata, karena maksudnya di sini matanya yang tadi saya bilang ya, alisnya berbentuk segala macam gitu ya. Karena pada suatu saat ia itu bisa membuka fitnah perbuatan jelek lain yang tidak mungkin bisa dihindari lagi. Jadi dua poin ini yang kita titik beratkan dulu penjelasannya insyaallah. Yang poin 16 tentang masalah tidak berpegang teguh pada hijab syar'i, dan juga poin 17 tentang masalah penggunaan cadar tadi. Karena dua-duanya berhubungan satu sama yang lain. Hijab ini perlu kita jelaskan rinciannya di pelanggaran ke-16. Ibu-ibu dan muslimah harus tahu dan wajib tahu ini, bukan pilihan. Bahwasanya hijab itu dikenakan di setiap kali berhadapan sama yang bukan mahram, baik di rumah atau di luar rumah. Ini poin penting. Karena banyak wanita berhijab di luar rumah, tapi dalam rumah tidak berhijab. Begitu ketemu sama supir, ketemu sama sepupu, ketemu sama ipar, nggak berhijab. Padahal sebenarnya hijab itu bukan karena keluar rumah saja, tapi setiap kali ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu poin di garis bawahi. Karena banyak sekali orang begitu. Ya. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang dosen di sebuah kampus waktu itu, di Indonesia tentunya, ada keperluan untuk membahas sebuah makalah. Saya tidak tahu kalau dosennya ini doktor itu adalah seorang wanita. Karena saya waktu itu kebetulan membutuhkan sebuah makalah untuk saya lagi susun, atau saya lagi kuliah S2, kemudian ada satu dosen di kampus itu sering hadir di pengajian saya di masjid. Lalu dia mengatakan, ada teman saya, tapi dia nggak bilang kalau itu perempuan gitu. Kami ke rumahnya lah, ke dalam kampus. Kampus itu kampus Islam, gitu kan. Dan di situ ada rumah-rumah buat dosen-dosen. Begitu kami masuk ke satu rumah, salam, ada satu bapak keluar pakai kopiah hitam, bajunya rapi segala macam. Saya pikir itu bapaknya, dosennya gitu. Waktu duduk di ruang tamu, bapak ini nggak singgung sama sekali makalah. Teman saya pun tidak bicara masalah makalah. Ini kenapa nggak bahas masalah makalah? Tujuan kita datang untuk itu gitu. Gak lama kemudian ada seorang ibu keluar dari dalam kayak ruangan tempat kamar tidur, keluar tanpa hijab dengan pakaian daster di rumah, gitu kan. Kemudian dia bicara sama orang yang hadir di pengajian saya ini, dosen juga di kampus itu. Oh ini makalahnya begini. Terus setelah ambil makalah saya keluar, terus saya tanya, yang dosen ini siapa? Kata dia itu ibu. Ibu itu doktor di bidang agama, gitu kan. Jadi dia baru paham kalau di rumah nggak perlu hijab.
Kalau keluar rumah baru pakai hijab. Jadi siapapun yang ditemui di rumah nggak perlu hijab. Nah ini pemahaman yang salah ini. Makanya poin ini dulu yang kita harus luruskan. Kalau hijab itu setiap kali ketemu dengan yang bukan mahram, dimanapun kita berada. Seperti itulah. Ada sebagian orang di Indonesia mungkin karena ketidakmampuan, mereka tinggal serumah